Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita bisa duduk setelah melaksanakan kewajiban Allah berjamaah, salat subuh berjamaah. Kita duduk sampai waktu syuruk untuk bertalabul ilmi, memperdalam tafsir dari surat-surat pendek dalam juz amma, dan kita masuk atau masih masuk pada surah Al-Mutaffifin. Taulah sedikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnuna annahum mab'uthuna li yawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kemarin sudah kita jelaskan sedikit bahwa surah Mutaffif ini ada sebuah peringatan kepada orang yang tidak pernah memberikan hak kepada orang lain secara sempurna. Dahulu di zaman Nabi SAW, sebagian sahabat Ansar bercerita, kami, kata para sahabat Ansar, di zaman jahiliyah sebelum masuk Islam, apabila menjual ataupun membeli, maka kami memiliki dua takaran, dua gantang, yang satu kecil dan satu besar. Apabila posisi kami sebagai penjual, maka kami keluarkan gantang yang kecil. Tetapi kalau posisi kami pembeli, maka kami keluarkan gantang yang besar. Begitulah adat istiadat orang-orang jahiliyah. Maka turunlah surah Al-Mutaffifin menegur bahwa perbuatan mereka itu merugikan, karena tatfif itu artinya mengurangi hak orang lain. Kalau memberi hak kepada orang lain tetapi mengurangi itu saja diancam dengan wail, sebuah lembah di neraka jahanam yang sangat dalam, yang sangat gelap dan sangat berbau busuk itu. Bagaimana pula dengan orang yang mengambil hak orang lain? Orang ini kan memberi haknya. Anda datang kepada saya membeli sesuatu dan saya berikan hak Anda, tetapi saya kurangi, itu saja diancam dengan sebuah lembah di neraka jahanam. Bagaimana dengan orang yang mengambil hak secara mutlak, seperti para pencuri, para perampok, para koruptor, maka jauh dosanya lebih besar daripada hanya sekedar tatfif, mengurang-urang hak orang lain. Makanya wajar kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka meyakini bahwa suatu saat mereka akan dibangkitkan? Suatu saat mereka akan dibangkitkan liyaumin adzim,
pada sebuah atau suatu hari yang sangat besar sekali. Maksudnya yaumil azim di sini adalah yaumul qiyamah. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, apa kalian tidak yakin ada hari kiamat sehingga melakukan hal seperti itu? Mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran, mengambil hak orang lain tanpa ada hak yang benar. Apa kalian tidak tahu bahwa ada hari kebangkitan? Maka dalam kalimat ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin adzim, tidakkah mereka yakin bahwa mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat? Di sini ada faedah bahwa al-iman bil yaumil qiyamah sirrul akhlak, kata ulama. Bahwa beriman kepada hari kiamat itu rahasia baiknya akhlak manusia. Semakin kuat orang beriman dengan hari kiamat, semakin baik akhlaknya kepada Allah dan manusia. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang mereka tidak yakin dengan hari kiamat, hari kebangkitan, maka semakin buruk akhlak. Perhatikan firman Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yadhukul yatim wa la yamuddu ala ta'amil miskin, sampai kepada wa yamna'unal ma'un. Tidakkah kau lihat orang-orang atau para pendusta agama itu? Maksud ad-din di sini artinya hari kiamat. Tidakkah kau lihat para pendusta hari-hari kiamat itu? Para pendusta hari kebangkitan itu. Mereka lah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menyeru manusia untuk membantu fakir miskin, dan di ujung ayat mereka orang yang paling bakhil sehingga tidak memberikan hak kepada tetangganya walaupun kecil. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebab akibat. Ketika mereka mendustakan hari kebangkitan, yaumuddin, maka akibatnya apa? Tidak ada rahmat kepada anak-anak yatim, tidak ada rahmat kepada fuqara wal masakin, tidak menghormati tetangganya. Dari sini bahwa kebalikan mafhumnya orang-orang yang mereka membenarkan hari kebangkitan dan hari kiamat, maka mereka lah orang-orang yang menyayangi anak yatim, membantu fakir miskin, dan menghormati tetangganya. Maka beriman dengan hari kiamat itu sirrul akhlak, rahasia baiknya akhlak manusia. Semakin kuat beriman kepada hari akhir, semakin baik akhlaknya kepada Allah dan kepada manusia. Kemudian Allah mengatakan, apa yaumuddin itu? Yaumul azim itu, hari yang sangat besar itu apa? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia akan menghadap kepada Rabb, pemilik semesta alam. Kalimat yaqum artinya berdiri. Di saat manusia berdiri menghadap Rabb mereka, makanya disebut al-qiyamah. Kenapa disebut hari itu hari kiamat? Qiyam itu diambil dari qama yaqumu, qiyam. Qiyam itu berdiri artinya. Karena nanti pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita semuanya, dan ketika dibangkitkan Nabi SAW mengatakan yuhsarun nas khufatan uratan ghurlan buhman, bahwa manusia akan dibangkitkan itu khufatan, tanpa alas kaki, kemudian tanpa dikhitan, kemudian telanjang tanpa ada pakaian di badan, kemudian tanpa membawa apapun dari harta benda di badannya. Artinya seperti ketika Anda dilahirkan. Itulah dibangkitkan kita di hadapan Allah itu seperti kita dilahirkan. Lihat bayi telanjang, tidak pakai sandal, tidak dikhitan, dan tidak ada harta dia di badan. Lalu apa yang disombongkan di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kebangkitan?
Lah ketika mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka itu, kemudian mereka dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan yauma yaqum, posisi mereka berdiri. Jadi posisi mereka itu berdiri menghadap Allah, tidak ada yang duduk, tidak ada yang berbaring. Karena kalimatnya yaqumun nas, manusia berdiri. Dan berdirinya manusia menghadap Allah di padang mahsyar itu bukan sehari dua hari, tetapi 50.000 tahun menunggu keadilan dan putusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala menunggu keputusan Allah. Maka disinilah kemudian banyak peristiwa besar, maka disebut yaumin azim, hari yang sangat besar. Selain kita berdiri lama, karena tidak mungkin posisi kita duduk karena akan tenggelam dengan keringat kita. Apalagi berbaring gitu ya, duduk saja tidak bisa. Jadi posisi kita memang berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Disitulah matahari didekatkan 1 mil di atas kepala. Yadnu syamsu ala ru'usi khalaiq milan, kata Rasul. Akan didekatkan matahari di atas kepala makhluk-makhluk manusia-manusia itu 1 mil. Sebagian rawi hadis yang meriwayatkan hadis ini, apa makna mil di sini? Ada yang mengatakan mil itu artinya jarak, makruf, ada 1 kilo, ada 1 mil. Tentu kilo lebih dekat dibandingkan mil kalau itu maksudnya jarak. Tetapi mil juga dalam bahasa Arab itu maknanya alat untuk bercelak. Berapalah panjang alat untuk bercelak itu? Tadi segini, ya kan? Alat untuk bercelak itu, alat yang dimasukkan ke dalam botol kemudian untuk mencelak mata, itu dalam bahasa Arabnya milan, min. Sehingga rawi yang meriwayatkan hadis ini ragu-ragu, apakah yang dimaksud mil itu adalah alat untuk bercelak, ataukah yang dimaksud mil itu jarak? Karena Rasul tidak menyebutkan secara detail. Artinya ada kemungkinan makna keduanya. Kalau seandainya makna mil itu alat untuk bercelak, berarti matahari pas di atas kepala, kan begitu? Karena mil itu jaraknya cuma 1 jengkal, tidak sampai 1 jengkal. Kalau itu maksudnya alat untuk bercelak. Tapi kalau yang dimaksud mil itu artinya jarak, tetap saja matahari itu sangat dekat di atas kepala. Karena sekarang saja kita lihat matahari yang jauh sana berada di porosnya. Itu saja kalau di siang hari bolong, apalagi saat sekarang panas gitu ya, kita saja tidak tahan. Pada Allah Subhanahu wa taala sudah meletakkan matahari itu pada porosnya. Kalau seandainya matahari menjauh dari kita, tentu kita akan beku. Tapi kalau matahari mendekat kepada kita, tentu kita akan terbakar. Artinya dengan keadilan Allah, Allah tahu bagaimana rahimnya, kasih sayang Allah kepada manusia, meletakkan matahari itu pada porosnya. Kalau seandainya matahari yang sudah diletakkan pada porosnya itu bergeser sedikit saja, tidak usah banyak-banyak, mendekati bumi, panasnya itu sudah luar biasa, kita sudah tidak tahan. Bagaimana kalau seandainya jarak matahari itu hanya 1 mil di atas kepala, kan? Logikanya tentu luar biasa. Dan khususnya pada hari kiamat itu manusia tidak diwafatkan, karena itu sudah masuk pada hari kekekalan. Sehingga panasnya berterusan. Lain kalau seandainya di bumi panas sedikit, Anda bisa masuk rumah, masuk kamar ada AC gitu ya, bernaung di sebuah pohon, masuk ke dalam mobil dihidupkan AC dan begitu seterusnya. Tapi di akhirat Anda akan menaung kepada siapa? Dari sinilah maka Nabi SAW mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang mendapatkan payung pada hari itu sehingga antara kepala dia dan matahari ada penghalang. Di antaranya adalah yang akan mendapatkan payung itu adalah 7 kelompok. Imam yang adil disebutkan kata Rasul, orang yang bersedekah yang ikhlas sehingga tangan kiri tidak tahu yang disedekahkan tangan kanannya, anak muda yang
senantiasa hatinya terikat dengan masjid, dan begitu seterusnya. Termasuk juga kata Rasulullah bahwa sedekah itu adalah payung antara kepala kita dengan matahari. Inna rajul fi dilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Orang itu akan mendapatkan payung dari sedekahnya pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Sebagai gambaran bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan kami keluarkan beban-beban berat bumi ke permukaan. Ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud beban-beban berat yang keluar dari perut bumi ke permukaan itu artinya manusia. Karena manusia itu disebut tsaqalain, dua makhluk yang berat, jin dan manusia. Jadi beban berat di sini artinya manusia. Kenapa manusia dikatakan beban berat? Karena manusia memikul amanah dari Allah Azza wa Jalla. Yang amanah itu ditolak langit dan bumi, bahkan gunung-gunung, tapi manusia menerimanya. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan, kata Allah. Kami tawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung, semua menolak. Manusia pula mengambilnya, sehingga manusia terbebani dengan amanah itu sehingga menjadi berat. Lah ketika manusia yang disebut beban-beban berat itu dimunculkan ke permukaan, kapan itu? Pada tiupan sangkakala yang kedua. Disitulah yang disebut dengan annahum mab'utsuna liyaumin 'adzim. Mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Hari kebangkitan gitu. Manusia dibangkitkan. Lah ketika manusia dibangkitkan itu, kata para ulama, yang pertama dibangkitkan tentu Nabi SAW. Kata Rasul, ana awal man ansyaqqu bihil qabr. Sayalah orang yang pertama kali bangun dari kubur. Jadi yang pertama kali bangkit keluar dari kuburan adalah Nabi SAW, Nabi kita. Kemudian tiba-tiba Rasul melihat Nabi Musa sudah duduk. Kata Nabi SAW, aku tidak tahu apakah Musa lebih sadar duluan ketika setelah dibangkitkan ataukah diri. Tetapi yang pertama kali dibangkitkan adalah Nabi. Cuma Nabi bicara tentang soal siuman dari kematian. Apakah aku dulu ataukah Musa dulu, gitu maksudnya. Tapi tetap yang pertama dibangkitkan adalah Nabi SAW. Dan ini menunjukkan fadilah Rasul dibandingkan para nabi, termasuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Baru kemudian yang lainnya dibangkitkan satu persatu. Jadi badan-badan manusia yang sudah terkubur itu diciptakan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tulang ekornya, kemudian dilempar ke permukaan padang mahsyar, sehingga dalam bentuk jasad, belum ada kumpulkan dari orang yang pertama mati sampai terakhir hidup. Baru setelah jasad-jasad manusia berada di atas padang mahsyar, dilesatkanlah ruh-ruh itu dari tempatnya. Karena ruh salah satu dari 7 makhluk yang tidak akan punah saat kiamat. Saat kiamat itu kan semua hancur. Semua hancur, langit digulung, bumi digempakan, air lautan ditumpahkan, dan begitu seterusnya. Tetapi ada makhluk-makhluk yang Allah kehendaki tidak hancur. Salah satunya adalah arwah, ruh. Dan ruhnya orang-orang yang beriman diletakkan di Illiyin, adapun ruhnya orang-orang kafir diletakkan di Sijjin. Nah, disitulah ruh diperintahkan untuk melesat, dikeluarkan dari tempatnya, kemudian menyatu dengan jasadnya. Maka sadarlah manusia, satu persatu mereka bangkit. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengelompokkan 2 manusia. Pertama, orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah bedakan cara bangkitnya.
Adapun orang-orang kafir, ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka melihat padang mahsyar yang tidak ada maklam, kata Rasul, tidak ada alamat sama sekali. Kalau dunia itu kan masih ada alamat di dunia ini. Karena di dunia ini macam-macam alamat. Jalan saja ditulis alamatnya, arah ke sana, arah ke sini gitu. Ada bangunan ini, ada bangunan itu, ada gunung ini, ada bukit itu. Nampak kita ini kadang-kadang menemukan sesuatu dengan melihat ciri-cirinya. Oh iya, saya tahu di sebelah sini. Kenapa? Kita ngelewati bukit. Oh, saya tahu alamatnya. Dulu ada gedung di sini. Oh, saya tahu alamatnya. Dulu kalau nggak salah di sini turunan, dan begitu seterusnya gitu. Di dunia itu ada maklam. Kita mencari sesuatu itu ada alamatnya. Tetapi di akhirat itu, di padang mahsyar, tidak ada maklam, kata Rasul. La ma'lama fi, tidak ada maklam, tidak ada alamat. Artinya posisi bumi itu datar rata, tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, tidak ada bukit, tidak ada gunung, tidak ada lembah, rata. Ya. Makanya Allah mengatakan wal ardu muddat wa alqat ma fiha wa tafallat. Wal ardu muddat, artinya bumi dihamparkan dan bentuknya putih seperti tepung. Disitulah manusia dibangkitkan. Lah kalau posisi bumi seperti ini, ketika orang-orang kafir yang saat kematian saja mereka tidak rela dengan kematian, karena orang-orang kafir itu tidak suka dengan kematian. Karena kematian itu menjadikan mereka meninggalkan harta benda mereka yang mereka sudah investasikan di dunia, mereka tinggalkan. Sehingga tidak ada harapan di akhirat. Makanya ketika mereka dibangkitkan, mereka mencari rumah mereka, tapi tidak ada alamatnya. Mereka mencari kebun mereka, mereka mencari kekayaan mereka, sehingga mereka lari ke sana kemari dalam posisi ketakutan. Ada di mana mereka? Disitulah mereka kemudian mencela diri mereka dan mengatakan, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Wahai celaka siapa yang membangunkan diriku dari tidur panjang diriku ini. Tapi orang-orang yang beriman saat dibangkitkan, justru mereka mengatakan, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji Allah Ar-Rahman dan benarlah ucapan para rasul. Disitulah manusia digambarkan seperti laron yang berhamburan, karena tidak ada alamat yang jelas yang dituju, sehingga lari ke sana kemari kan gitu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Orang sibuk masing-masing. Tetapi kemudian setelah semua dibangkitkan, tidak ada satu jiwa pun kecuali dibangkitkan, tidak ada satu pun turunan Adam kecuali dibangkitkan, maka barulah Allah Subhanahu wa taala mengarahkan ke satu titik. Di sini Allah mengatakan yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Mulailah mereka diarahkan ke satu titik, ke suara yang menyuruh mereka agar kumpul di satu tempat yang disebut dengan mahsyar. Mahsyar itu kumpulan nanti. Maka disebut padang mahsyar, karena padang itu mengumpulkan manusia ke satu titik. Disitulah semua manusia kumpul ini, mulai daripada Adam sampai yang terakhir mati. Manusia dan jinnya berkumpul di situ. Bahkan binatang-binatangnya pun berkumpul di situ. Karena binatang juga dibangkitkan sama dengan manusia. Cuman bedanya binatang itu hanya dihisab tapi tidak diadab. Binatang dibangkitkan untuk dihisab tapi tidak diadab. Makanya ada hadis yang mengatakan, sampai-sampai didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kambing qarna kepada, jadi syatul qarna ala syatil jalha. Jadi akan dihadapkan kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada kambing yang bertanduk itu, berapa kali kau tanduk kambing yang tidak punya tanduk itu? Sekian kali, maka tanduknya dicabut, kemudian dipindahkan ke
Kambing yang tidak punya tanduk, kemudian Allah mengatakan tanduklah dia sekarang sebanyak dia menanduk dirimu. Maka dia pun menanduk terus sebanyak dia menanduk di dunia. Setelah selesai sampai di situ. Itulah hisabnya binatang. Betul, ketika selesai hisabnya binatang, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kuni turaba." Jadilah kalian tanah, maka semua binatang jadi tanah. Ketika orang-orang kafir yang menyaksikan hisabnya binatang, mereka pun mengatakan, "Ya laitani kuntu turaba." Duhai kiranya aku pun menjadi tanah seperti binatang itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari manusia berdiri menghadap Rabb, pemilik semesta alam. Kemudian Allah mengatakan, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin." Wa ma adraka masijjin, kitabun marqum, wailun yawma idzin lil mukadzibin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla artinya kalimat jaza, artinya kalimat janganlah seperti itu. Itu maksudnya. Kalau bahasa kitanya kalla itu janganlah seperti itu. Janganlah kau suka mengurang-urang timbangan, mengurang-urang takaran, mengurang-urang meteran, mengurang-urang hak orang. Janganlah seperti itu. Kenapa? Inna kitabal fujjar, karena sesungguhnya catatan orang fajir, orang fasik, orang kafir, orang zalim, orang jahat, lafi sijjin, akan diletakkan di penjara yang disebut dengan sijjin, di bawah lapis yang paling dalam bumi. Sebagian ulama mengatakan bahwa makna kitabal fujjar artinya al-a'mal al-fujjar, amalan-amalan orang fajir, orang fasik, orang zalim. Bisa diartikan kafir. Sesungguhnya amalan-amalan orang-orang fajir lafi sijjin, berada di sijjin. Sijjin itu artinya penjara. Dan penjaranya orang-orang fasik, orang-orang zalim, orang-orang kafir itu di mana? Di kuburan. Artinya sijjin di situ maknanya kuburan. Orang-orang fasik akan terpenjara di kuburan dengan amalan-amalannya lantaran perbuatan curangnya di dunia. Dia akan dipenjara. Penjaranya kuburan dengan penjara di dunia itu berbeda. Makanya sering saya logikakan, Pak. Kalau seandainya Anda berada di sebuah kamar, Anda tidak sedang dipenjara. Anda di kamar sendirian. Tidak ada orang, tidak ditemani istri, yang tidak ditemani anak, tidak ada televisi, tidak ada handphone, tidak ada pun, kamar kosong. Anda sendiri di situ. Kemudian ketika di malam hari kamar itu digelapkan dan Anda harus tinggal, jangan lama-lama 1 minggu saja di kamar itu sendiri, tetap dikasih makan minum, tetapi tidak ada penerangan kalau di malam hari dan tidak ada hiburan di siang hari. Anda diam saja di situ. Kira-kira perasaan Anda seperti apa? Bisa stres Anda di situ. Walaupun hanya 1 minggu loh ya. Tidak di penjara. Itu kita sudah stres, apalagi datang malam hari gelap ya. Kita tidak bisa tidur di situ. Kira-kira apa yang Anda bayangkan? Stres itu. Itu bukan di penjara, hanya dikurung saja. 1 minggu dalam kamar gelap, tidak ada apapun di situ kan. Orang bisa stres, bisa gila. Bagaimana kalau seandainya Anda dimasukkan ke dalam kuburan dan tidak bisa keluar dalam kuburan kecuali setelah kiamat dibangkitkan? Bukan hanya sekedar diam saja. Bagi orang-orang fajir itu datangkan malaikat penyiksa dia sampai kiamat dibangkitkan. Betapa tersiksanya dia dalam penjara itu. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada kita
tentang dahsyatnya azab kubur itu supaya kita berlindung darinya. Dalam setiap tasyahud kita, Rasul mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatis syarril masihi dajjal. Disuruh untuk berlindung salah satunya dari azab kubur. Karena azab kubur itu penjara masalahnya. Penjara yang panjang. Bayangkan orang yang masuk kuburan sejak zaman Nabi sampai hari ini sudah 14 abad, kiamat tidak dibangkit-bangkitkan. Itu yang mati di zaman Nabi. Sudah 14 abad belum lagi kiamat-kiamatkan. Artinya mereka menetap terus di kuburan kan itu. Gimana orang yang mati sebelum zaman Nabi? Dari zaman Isa atau sebelumnya zaman Ibrahim atau sebelumnya mungkin zaman Nuh gitu ya. Berapa ribu tahun mereka tinggal di kuburan. Seolah-olah hidup di kuburan itu lebih panjang dibandingkan hidup dia di dunia. Orang hidup di dunia kalau umat kita kan masih ya antara 60-70 tahun. Itu sudah banyak yang wafat biasanya. Di atas itu sedikit sekali yang bertahan gitu. Karena usia umat itu disesuaikan dengan usia nabinya. Nabi kita saja 63, ya tidak mungkinlah umatnya lebih dari 100. Maka tidak mungkin orang itu melebihi usia nabinya dengan jarak yang jauh, tidak mungkin. Ya paling berdekatan dengan nabinya. Nabi di umur 63 meninggal, ya umatnya kurang lebih dari situ. Antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melintasi. Lah artinya bahwa kita hidup di dunia itu kan tidak panjang itu. Kalau dilihat dari sisi umur kan itu. Kalau dilihat dari sisi umur, maka dunia ini pendek bagi manusia. Apalagi ditambah lebih pendek lagi kalau seandainya Allah takdirkan dia mendapatkan kecelakaan, terkadang ada di usia 20 tahun meninggal, di usia 15 tahun meninggal kan itu. Sedikit sekali, pendek. Sementara orang masuk kuburan itu nunggu kiamat dibangkitkan. Kapan kiamat? Nabi SAW tidak menjelaskan kapan kiamat. Hanya memberikan keyakinan bahwa kiamat pasti terjadi dan akan terjadi dan harus kita yakini kejadiannya. Tetapi kapannya kan kita tidak tahu. Sehingga memungkinkan orang masuk dalam kuburan itu bisa lama, bisa sebentar gitu. Tapi yang jelas pastilah. Karena munculnya kiamat pun ditandai dengan berbagai macam tanda-tanda kiamat-kiamat besar, dan itu kan lama gitu. Kalaupun seandainya kiamat sudah dekat dengan munculnya tanda-tanda kiamat besar, apalagi belum nampak ada tanda-tanda kiamat besar, ke arah sana saja belum nampak, maka tentu orang-orang yang dikubur lebih lama lagi. Maka penafsiran yang pertama, karena inna kitabal fujjar, artinya amalnya orang-orang fajir, maka mereka akan terpenjara di dalam kubur. Itu satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, kalimat inna kitabal fujjar lafi sijin, maksudnya kitab di sini artinya al-arwah, ruh. Sesungguhnya ruhnya orang-orang jahat. Sesungguhnya ruhnya orang-orang jahat itu diletakkan di sebuah tempat namanya sijin. Dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Di mana sijin itu? Di asfala safilin. Itulah sijin. Asfala safilin artinya tempat yang paling rendah di dasar bumi. Kalau seandainya kita korek bumi sampai di mana yang paling dasarnya itu dari 7 lapis bumi itu, di situlah sijin diletakkan. Apakah bumi yang kita pijak? Tentu bukan bumi yang kita pijak, tapi kelak bumi yang Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan bumi yang baru, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Pada hari kami ganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang baru yang disebut dengan padang mahsyar. Disitulah ada sijin di bawah perut bumi. Lah ruhnya orang-orang kafir diletakkan di situ pada hari kiamat. Tetapi ruhnya orang-orang yang beriman, innal abrara
La fi illiyun, dalam ayat yang lain sesungguhnya orang-orang baik itu berada di tempat yang paling tinggi yang disebut illiyun. Di mana illiyun? Di tempat surga yang paling tinggi. Dunia ruhnya orang-orang yang beriman diletakkan di situ, tapi ruhnya orang-orang kafir diletakkan di sini. Ini penafsiran yang kedua. Tapi zahir ayat inna kitab, maksud kitab di sini ya catatan. Bahwa setiap manusia itu punya catatan. Makanya di dunia ini Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat untuk tidak lepas dari setiap orang. Setiap kita, saya, Anda, siapapun, pasti ada dua malaikat pencatat yang disebut dengan Raqib dan Atid. Makanya Allah katakan ma yalfidu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang keluar dari manusia kecuali pasti dicatat. Satu mencatat kebaikan, satu mencatat keburukan. Di sana ada malaikat-malaikat pencatat selain Raqib dan Atid, tetapi mereka para pencatat kebaikan saja. Menunjukkan rahmat Allah itu jauh lebih luas dibandingkan murkanya. Kasih sayang Allah itu jauh lebih luas dibandingkan kemarahan. Karena yang mencatat kebaikan itu banyak, bukan Raqib dan Atid saja. Ada malaikat-malaikat yang disebut dengan malaikat safaratul kiramil barah, yang terbang ke sana kemari kemudian mencatat kebaikan kita. Tapi kalau yang mencatat keburukan hanya Raqib dan Atid saja. Lah, semua punya catatan. Lah nanti pada hari kiamat Allah mengatakan inna kitabal fujjari lafi sijil. Lah catatan-catatan yang buruk itu diletakkan di sebuah tempat namanya sijil. Ada pun catatan yang baik diletakkan di illiyin. Ingat kita ketika membicarakan hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ketika bicara tentang ruhnya seorang mukmin dan ruhnya seorang kafir saat meninggal. Kata Bara bin Azib radhiyallahu anhu bercerita, dulu kami, kata Bara, pernah menguburkan jenazah bersama Nabi. Kemudian penggali liang lahat belum selesai. Maka kami dan Nabi SAW menunggu sampai selesainya liang lahat itu digali. Kemudian sambil menunggu liang lahat digali, maka Nabi pun kemudian memberikan nasihat kepada kami dan bercerita soal kematian. Makanya disunahkan atau dianjurkan dan dibolehkan orang yang sedang melayat orang yang meninggal ke kuburan, mengantarkan jenazah ke kuburan, ada salah seorang di antara jamaah itu memberikan nasihat di kuburan itu, bukan khutbah. Karena khutbah tidak ada dalam syariat Islam, dia bid'ah. Enggak boleh berkhutbah di kuburan seperti khutbah Jumat di kuburan gitu. Yang ada nasihat. Rasul menasihati. Nasihat soal kematian. Jadi Nabi SAW menasihati soal kematian. Sahabat ketika itu duduk mendengarkan dengan khusus sambil menunggu yang lahan tergali. Kata Nabi SAW, "Idza ubidatir ruhu tabi'ahul basar." Apabila ruh dicabut, kata Rasul, maka pandangan itu akan mengikutinya. Dan ruh itu dicabut dari mulut kita. Ruh itu dicabut dari mulut kita. Makanya orang yang meninggal itu akan terbuka mulutnya, karena ruh dicabut dari situ. Ruh itu keluar dari mulut kita. Allah mengatakan hatta idza balagatit taraqi wa qila man. Ketika ruh sampai di tenggorokan. Tentu di tenggorokan artinya mau keluar dari mulut kan itu. Siapa yang bisa menarik ruh dan meruqyahnya kembali sehingga dimasukkan lagi ke dalam badannya? Tidak ada. Karena kematian atau ajal itu kalau sudah sampai waktunya tidak mungkin diakhirkan, tidak mungkin dimajukan, pasti pas waktunya. Dan ingat, menghindar dari kematian tidak mencegah takdir kematian. Ruh keluar dari mulut. Kata Rasul, tabi'ahul basar, maka pandangan akan mengikutinya. Jadi ketika ruh itu keluar, maka kita melihatnya. Makanya setiap orang yang mati itu biasanya melotok matanya. Karena ketika ruh dicabut, pandangan mengikutinya, kata Nabi.
dan disunahkan untuk ditutup supaya jangan menakuti orang. Ketika itu Nabi SAW mengatakan, ada pun ruhnya orang yang beriman, kata Rasul, maka akan datang beberapa malaikat, salah satunya malakul maut, dan yang lainnya kemudian membisikkan di telinganya dan mengatakan, ukhruji ya ayyatuhan nafsil mutmainnah, ukhruji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wah, jiwa yang tenang, jiwa yang baik gitu, tolong keluar kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh itu akan keluar dimulai dari ujung-ujung jari jemari kaki dan tangan, kata Rasul. Ruh itu akan bergerak. Ya. Tetapi ruh itu di mana diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala. Kita tidak tahu ruh kita itu diletakkan di mana. Karena Allah mengatakan, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh. Katakan ruh itu urusan Allah. Di badan kita ruh itu di mana datang? Itu urusan Allah. Pokoknya di badan kita ada ruh. Dan ruh itulah yang menjadikan badan menjadi mulia. Badan Anda menjadi mulia itu kan ada ruhnya. Kalau tidak ada ruh, badan itu tidak ada kemuliaan. Walaupun Anda ketika di dunia seorang presiden, seorang menteri kaya raya dihormati, kalau ruhnya sudah dicabut, badan itu tidak ada kemuliaan. Apa yang dimuliakan dari badan? Kalau sudah ruh dicabut, 4 hari saja sudah dimakan cacing tanah. Seragamnya semua putih semua. Nggak ada pangkat-pangkat lagi di dunia, macam-macam embel-embel pangkat itu. Di pundak dia, di dada dia, dipasang semuanya gitu ya. Itu kan ada ruhnya di situ. Coba kalau seandainya ruhnya dicabut, nggak ada yang dipasang lagi. Semua kembali ke kain yang sangat murah yang berwarna putih yang disebut dengan kafan. Semua kafan. Jadi yang memuliakan badan itu kan adanya ruh. Lah kalau ruh itu dicabut, hilang kemuliaannya. Lah ruh itu dicabut dari mulutnya, kata Rasul. Kemudian kalau dia ruhnya orang yang beriman, ketika dicabut saja oleh malakul maut, maka malaikat yang lain sudah menyediakan kain kafan dari sorga, kemudian minyak wangi dari sorga, kemudian bau kain kafan dan minyak wanginya membumbung ke langit. Ini belum diangkat ke langit, tapi baunya sudah membumbung ke langit. Semua malaikat di langit bertanya, ini bau siapa? Sangat harum semerbak, enak sekali gitu. Maka ketika kemudian malaikat yang membawa roh itu diangkat ke langit menjawab, rohnya fulan ibn fulan, disebutkan dengan nama terbaik yang dia sukai di dunia. Kemudian catatannya mengikuti di bawahnya. Jadi rohnya naik, catatannya itu di bawahnya, ikut juga naik ke atas, ya kan? Ketika kemudian tembus di langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh, kemudian roh dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, kembalikan roh orang ini ke dalam jasadnya, tapi catatannya naikkan sampai ke iliyin. Ini syahidnya di sini. Ruhnya balikan, tapi catatannya biarkan dia naik. Karena catatan ini adalah catatan orang-orang baik. Inna kitabal abrar la fi 'illiyin. Sesungguhnya catatan orang-orang baik itu akan diletakkan di tempat yang paling tinggi. Biarkan rohnya kembalikan ke dalam jasadnya, tapi catatannya biarkan naik ke atas, letakkan di iliyin. Kemudian Nabi SAW justru terbalik ketika bicara tentang ruhnya orang kafir. Kata Nabi SAW, kalau ruhnya orang kafir ketika dicabut malakul maut itu seperti pisau yang berbentuk cerulit. Dalam hadis itu disebut safun namanya. Safun itu bengkok, pisau bengkok begini, cerulit dalam bahasa kita. Kemudian diletakkan di bulu kambing wool. Anda tahu kambing Australia itu, kambing wool itu kan banyak bulunya kan. Kemudian dimasukkan itu. Setelah dimasukkan ke bulu kambing wool, disiramlah bulu itu, tentu akan lengket dengan pisau yang berbentuk cerulit itu. Ketika kemudian dicabut dengan paksa, tentu akan merontokkan bulu-bulunya. Kata Nabi SAW, seperti itulah ruhnya orang kafir dan fajir saat dicabut. Merontokkan semua urat-uratnya, sendi-sendinya,
karena merasakan sakit yang luar biasa yang tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah. Kenapa? Karena dipaksa masalahnya, tidak mau keluar sendiri. Kenapa mereka dipaksa? Karena mereka tidak mau berjumpa dengan Allah. Lain kalau ruhnya orang yang beriman, memang dia ingin keluar dengan sendirinya, karena sudah waktunya keluar. Kenapa? Karena rindu berjumpa dengan Allah. Makanya Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah." Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah pun cinta berjumpa dengan dia. Tetapi siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Seperti apa gambarannya? Orang kalau di masa di dunia betul-betul dia menginvestasikan usianya, waktunya, hartanya